Peringatan. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, bagi kalian yang belum memiliki tiket film 21, diharapkan untuk segera mengorder tiketnya, karena cerita film ini akan segera dimulai dengan cara pause dulu video ini, setelah itu geser ke arah atas, sampai muncul gambar seperti ini, dan yang terakhir, kita tinggal order tiketnya dengan menekan tombol ini, dan bila sudah gambar akan berubah seperti ini. Terima kasih yang sudah order, dan bagi yang sudah memiliki tiket, diharapkan untuk mengatur posisi nyaman kalian, karena cerita akan segera dimulai. Film langsung dibuka dengan keadaan jembatan yang udah kacau balau, serta di sana kita diperlihatkan dengan sang jagoan kita yang bernama Tyler Rake, seorang pembunuh bayaran. Kemudian, scene pun berpindah ke Mumbai, India. Tepatnya 2 hari sebelum kejadian tadi di jembatan. Dan di sana kita diperlihatkan dengan anak mafia narkoba terkenal di Mumbai yang bernama Ovi Mahazan. Pas udah sampai di rumah, Ovi ini langsung ditegur sama Om Saju kalau abis sekolah tuh langsung pulang. Kemudian malamnya, karena si Om Saju ini udah pergi, Ovi pun manfaatin itu buat keluar main sama temen-temennya di klub. Di sana, karena ada cewek yang si Ovi ini taksir, temennya ini nyuruh si Ovi buat ngobrol sama tuh cewek. Dan biar pede, Ovi ini diajak temennya buat ngisep narkoboy. Tapi tiba-tiba ada polisi yang datang mergokin mereka dan langsung dan ya, si Ovi ini malah diculik sama musuh bapaknya. Karena si Ovi ini diculik, sekarang kita pindah ke penjara pusat Mumbai. Dan di sana kita diperlihatkan bapaknya si Ovi yang lagi di penjara. Dengan tatapan yang tajam, bapaknya Ovi ini langsung marahin si Saju dan langsung nyuruh si Saju ini selamatin anaknya pergi ke Dhaka. Kalau sampai si Ovi ini gak balik, Saju gak bakal bisa ngeliat anaknya lagi. Habis itu di rumah, Saju ini kasih tahu istrinya tentang misi dia sekarang, yaitu pergi ke Dhaka nyelamatin si Ovi. Karena kalau bayar tebusan uang, itu bakal kagak cukup. Karena aset bapaknya si Ovi ini udah dibekuin. Karena itulah si Saju ini berencana buat nyewa pembunuh bayaran. Walaupun budget dia ini kurang, Saju ini punya sebuah rencana buat ngakalinnya. Kemudian scene pun pindah lagi. Sekarang kita ada di Kimberley, Australia. Dan di sana ada si Tyler yang lagi nyantui. Habis itu, Tyler ini langsung balik ke rumah. Dan di sana ternyata udah ada helikopter yang terparkir. Yang mana ternyata Tyler ini kedatangan tamu, yaitu rekan pembunuh bayaran dia yang bernama Nick. Di sini, Nick ini ngasih tahu kalau ada job nih dari India buat nyelamatin anak gangster yang diculik sama gangster saingannya yang bernama Amir Asif, Pablo Escobarnya Dhaka. Tyler yang denger itu, dia ini tanpa pikir-pikir langsung setuju mau ambil job itu. Sedangkan si Saju, dia ini udah ada di bandara mau berangkat. Dan di luar batas kota Dhaka, Tyler ini dan timnya lagi ngebahas tentang strategi mereka buat nyelamatin si Ovi. Yaitu dengan mereka bakal ngejemput si Tyler pakai kapal di sungai. Habis naik kapal, mereka bakal pergi ke helikopter buat kabur. Ya gitulah pokoknya.
Kemudian scene pun pindah ke Dhaka, Bangladesh. Ternyata si Taylor ini udah ada di sana lagi siap-siap buat jalanin rencananya. Kemudian si Taylor yang diculik, si penculik ini minta uangnya. Taylor yang denger itu dia pun minta lihat bukti anaknya dulu. Taylor yang ditodong, dia ini tetap santuy, relax. Ya ternyata si Taylor ini udah tahu kalau pistol itu nggak ada magazinnya. Habis itu, si penculik ini ngasih lihat keadaan si Ovi yang masih hidup. Karena si Ovi ini masih hidup, Taylor ini langsung disuruh buat kasih tahu bosnya buat kasih uangnya. Atau si Ovi bakal selesai. Dan ya ternyata di sana udah ada temennya si Taylor pakai sniper. Dan sekarang pergelutan pun terjadi. Habis itu, Taylor ini langsung beraksi ngabisin gangster-gangster kroco ini. Dan buat di luar, temennya ini ngecover pakai sniper. Pas semuanya rata, sisa satu bocil yang sok berani nodokin si Taylor. Kemudian Taylor pun langsung nyelamatin si Ovi dan bergegas cabut dari sana. Sedangkan di atas gedung, kita diperlihatkan si Amir yang lagi nyari pelaku yang nyolong duit dia ke bocil-bocil. Pas sudah ada satu korban, salah satu bocil yang bernama Farhad ini ngasih tahu kalau malingnya bocil yang tadi udah dilempar. Karena itulah Amir ini langsung manggil si Farhad buat ngapresiasi kecerdasannya dari situasi ini. Habis itu, si Amir ini ngasih si Farhad pisau buat ngelepasin 2 jari si Farhad. Karena si Amir ini gak puas pelakunya udah koit. Dan gak lama dari itu, ada seorang kolonel datang yang langsung ngasih tahu kalau si Ovi hilang. Karena itulah si Farhad ini hoki bisa selamat. Dan si Amir ini langsung nyuruh si kolonel buat nutup kota, kereta, bandara, jalan, pokoknya semua lah. Cello, Pablo Escobar ya Dhaka nih, Rek. Di tempat si Taylor, dia ini sekarang udah sampai di tujuannya. Dan langsung nyiapin semua peralatan kayak armor sama senjata. Pas semuanya udah siap, mereka pun langsung berangkat lewat hutan buat ke kapalnya di sungai sambil diradein dari pusat. Kemudian di markas, karena udah ngirim bukti target udah selamat, mereka ini langsung minta bayaran fullnya. Dan di kapal, mereka ini udah pada di posisi nunggu kedatangan si Taylor. Tapi kalau dari itu, mereka ngedengar ada suara alarm bunyi dari mesin dan langsung ngeceknya ke bawah. Dan ya ternyata ada penyusup di kapal itu. Sedangkan di markas, ternyata mereka ini udah di scam sama si Saju. Duitnya ini kagak di tap-tap. Pas si Nick ini lagi ngeradein bocah yang di kapal, dia ini ngerasa ada yang janggal karena gak ada respon dari sana, cuman si sniper doang. Karena itulah Nick ini nyuruh si Taylor buat tetap di posisi karena ada yang gak beres. A closer look.
Dan gak lama dari itu, ada pasukannya si kolonel datang. Dan juga ada satu orang dalam hutan. Karena itulah, Nick pun nyuruh si Tyler buat bersiaga. Yang ternyata orang itu adalah si Saju. Dan itulah rencana si Saju, yaitu ngehianatin kelompok si Tyler buat nyelamatin si Ovi. Tyler yang curiga sama si Saju, dia ini gak mau ngelepasin si Ovi dan lanjut lagi lari ke mobil. Si Ovi yang pengen ke si Saju, Tyler ini ngasih tahu jangan mau, ada yang gak beres di sini. Saju mungkin kerja sama dengan penculik itu. Terus Tyler ini negasin ke si Ovi kalau buat percaya aja sama gua kalau lo mau hidup. Dan di ujung, si Tyler ini udah kekepung dan cuma ada satu cara buat lolos, yaitu ya, mereka ini masuk ke dalam rusun di sana. Dan polisi pun langsung bergegas nyari si Tyler ke dalam. Tombang 1, pertempuran pun terjadi antara Tyler versus saya pribadi. Dan sampailah mereka ini di atas gedung, mereka pun coba buat parkur ke gedung sebelahnya. Dan langsung bergegas buat ke bawah. Ya, tiba-tiba si Saju ini ada di sana yang ngebuat perduelan pun terjadi antara Saju dan si Tyler. Tyler yang mau menang, dia ini malah tiba-tiba ditabrak. Yang ngebuat si Saju ini yang diuntungin sekarang. Tapi gak lepas dari itu, Saju ini ngedenger teriakan si Ovi dan langsung ke sana. Pas sudah dapat si Ovi, tiba-tiba ditabrak, dibalas ditabrak. Karena ada heli yang terus-terusan mantau si Tyler, aksi kejar-kejaran pun dimulai. Dan ternyata mereka loncat buat jadi ngalihin dari pandangan si helikopter. Amir ngedengar kejadian tadi, dia pun langsung coba ngeliat ke TKP. Dan di sana dia ini nggak nemuin mayat si Tyler sama si Ovi. Karena itulah dia ini pengen semua senjata di Dhaka diarahin ke si Tyler yang mukanya udah ketangkap CCTV. Di tempat si Tyler, mereka ini ada di sebuah pabrik dan istirahat sebentar di sana buat ngobatin luka-luka yang parah. Kemudian si Nick ini nelpon yang ngasih tahu kalau si Saju ini udah mempermainkan kita. Semua tim kita di kapal tewas dan sekarang kota udah dikunci ketat. Karena itulah Nick ini nyuruh si Tyler buat pergi ke area terbuka di timur jembatan Sultana Kamal sejauh 4 km. Dan buat si Ovi, udah tinggalin aja dah, udah kagak ada duitnya. Tyler yang ingat sama anaknya, dia ini tetap mau nolongin si Ovi sampai pulang dan selamat. Sedangkan si Saju, dia ini masih hidup
dan lagi coba buat pesan kamar di sana buat istirahat bebersih. Habis itu, Saju ini nelpon istrinya buat ngasih tahu kalau dia nggak ada kabar dalam 12 jam berikutnya. Ambil uangnya dan pergi menghilang sejauh-jauhnya. आ रहे हो हाँ मैं Di tempat si Taylor, dia ini dapat telepon dari Shinik buat nyuruh ketemuan di timur jembatan. Karena itulah Taylor pun langsung bergegas bergerak sama si Ovi. Pas lagi ngebobol mobil, tiba-tiba di depan mereka ada musuh yang datang. Yang ternyata itu adalah seorang bocil. Dan gak lama dari itu, ada bocil-bocil kematian lain yang datang. Dan ya, bocil itu pun rata dengan gampangnya. Habis itu, karena ada heli yang patroli, mereka pun langsung bergegas buat cabut lagi. Kemudian Taylor ini telepon Shinik buat nyuruh kabarin si Gaspar, temen dia dulu, buat bantuin si Taylor ini kabur dari solokan. Karena si Gaspar ini udah utang nyawa ke si Taylor, yang pasti nggak bakal nolak. Your name's Tyler? nice to meet you. Singkat cerita, si Gaspar ini udah datang dan langsung nyelamatin si Taylor sama si Ovi. How's it going? Yeah, better off there. Dan sekarang mereka berdua ini akhirnya bisa ngehirup udara segar, tenang di rumah si Gaspar ini. South of the city is blocked by a roadblock. I missed you. Sedangkan di tempat party, di sana ada si Farhat yang datang beserta jaringnya yang udah putus buat hadiah si Amir. Kemana kalau si Amir ini berhasil nangkap si Taylor? Tolong izinin dia buat nembaknya. Ya pokoknya si Farhat ini dendam banget lah. Amir yang ngedenger itu, dia ini ngasih tahu sebuah nasihat yang berbunyi, karena meski kau pikir dirimu sangat hebat, selalu ada orang yang lebih hebat darimu. Jadi simpan aja jarimu buat nembak. Dan di tempat si Taylor, di sini Taylor ini ngasih tahu kalau dulu dia ini punya istri dan seorang putra. Tapi sekarang istrinya ini udah entah kemana, sedangkan putranya udah meninggal. Sedihnya, si Taylor ini gak ada di samping anaknya pas meninggal karena ada ini lagi tugas di Afghanistan. When he died. But by staying somewhere. Pas si Taylor ini lagi bengong, si Gaspar pun datang. Yang mana ternyata si Gaspar ini udah kerja sama si Amir tentang pala si Ovi yang bernilai 10 juta dolar. Dan dia ini pengen ngabisin si Ovi. Dan nantinya si Gaspar bakal nganterin si Taylor ke perbatasan. Taylor yang gak setuju. Pergelutan pun terjadi. Dan gak lama dari itu, tiba-tiba si Ovi ini datang bawa pistol yang langsung dan dor. Gaspar pun tewas di tempat yang ngebuat si Ovi yang masih bocil ini shock dan minta pulang. Sedangkan di tempat si Saju, dia ini dapat telepon dari si Taylor kalau dia ini pengen kerja sama buat nyelamatin si Ovi. Dan sekarang mereka ini udah ketemuan. Sambil ngasih senjata keperluan nanti, Taylor ini ngasih tahu rencananya, yaitu pergi ke jembatan di timur. Nanti dia bakal cover dari belakang biar mereka berdua bisa lolos dari para penjaga. Holding away from both. Dan sekarang rencana pun
dimulai. Karena di depan macet banget, mau gak mau si Saju sama si Ovi ini harus jalan buat sampai di jembatannya. Sedangkan di tempat si Taylor, dia ini lagi sibuk ribut ngabisin para tentara. Dan di tempat sini, dia pun mulai OTW ke jembatan. Pas lagi di jalan, karena belum diperiksa, mereka berdua ini diberhentiin. Dan si tentara ini nyuruh si Ovi buat buka topinya. Dan pas dibuka, Saju ini langsung sedangkan di tempat si Amir, karena situasi makin kacau, dia ini nyuruh si kolonel buat bawain 2 unit lagi ke jembatan. Dan di tempat si Taylor, dia ini mulai ngeras ke jembatan. Pas di jembatan, karena situasi makin rusuh, Saju ini nyuruh si Taylor buat ngumpet di bis. Dia bakal urus di luar, ngabisin tuh helikopter. Dan sini, dia ini akhirnya udah sampai di jembatan dan langsung beraksi dengan bazooka-nya. Taylor yang udah masuk ke jembatan, dia pun langsung berusaha buat maju sampai ke tempat si Saju. Sedangkan buat pesawatnya, akhirnya mulai datang. Dan ya, salah satu orang pun ditembak sama si kolonel yang ngebuat heli pun harus muter arah dulu. Dan di bis, si Ovi yang lihat ada pasukan musuh yang mendekat. Karena itulah dia ini harus keluar dari bis buat ngumpet. Dan sini, dia yang udah tahu ada sniper. Dia ini coba buat nyari lokasi itu sniper. Sedangkan si Taylor dia ini kagak sadar kalau dia ini lagi terus dikeker sama sniper dan terus maju. Dan bam, si kolonel pun tewas. Sedangkan si Taylor yang kena tembakan dia ini udah lemes, kehabisan banyak darah. Yang buat dia ini jadi ingat sama keluarga dia. Habis semua nyampe rata, heli pun mulai ngedekat. Karena itulah Taylor pun langsung nyuruh si Ovi buat cepet cabut ke heli itu. Sedangkan si Taylor dia ini dengan sisa tenaganya bakal ngehadang musuh ngedekat. Sayangnya, Taylor ini malah dibokong sama si Farhat tepat di lehernya. Yang ngebuat si Taylor ini sekarat. Taylor yang udah nyemplung, mereka yang masih selamat ini langsung bergegas buat cabut naik helinya.
Kemudian scene pun langsung berpindah ke 8 bulan kemudian. Pas si Amir ini lagi kencing, tiba-tiba dia ini kedatangan tamu spesial. Dengan si Ovi yang berenang dan ngelihat ada seseorang yang lagi mantau dia. Cerita pun selesai. Nah, gimana nih film kali ini? Seru banget kan? Coba dong di komen pendapat kalian di bawah ya. Dan jangan lupa di like yang banyak. Oke, biar Mimin semangat lagi bikin kontennya. Bahkan bisa sampai setiap hari. Oh ya, kalau kalian ada yang nanggung pengen ke season 2 nya, bisa komen aja ya. Lanjut. Makasih semua yang udah nonton sampai full dan juga udah order tiket film 21. See you next video. Bye bye.